menjadi seorang dokter ya. Iya. Apakah Pak Fauzan sendiri apakah ada observasi untuk untuk berperan sebagai seorang dokter? Kalau aku sendiri kan kebetulan emang abang sepupu kan juga dokter ya. Jadi kayak aku banyak konsul sih sama dia gitu. Ya, dokter itu bagaimana sih karakternya kayak gimana gitu. Terus ketika dia bertemu pasien seperti apa, bertemu dengan seseorang yang dia suka kayak gimana gitu. Lebih kayak gitunya. Lebih observe kayak lebih sharing sih, kayak minta advice dari kakak aja. Sama dari pasukan dari saudara juga pastinya. Oh, oke. Jadi lebih ke etika profesi dokter tuh seperti apa sih Ya, yang seharusnya kan menyampaikan benar. penyakit seperti apa? Oh, oke. Lebih ke situnya gitu. Sama beberapa juga aku ada nonton film juga. Jadi kayak kalau dokter tuh gimana cara jalannya, terus cara ngomongnya gimana biar kelihatan lebih wibawa dong. Wise. Gitu, lebih wise. Oh. Terus di IG kita seperti ya, di IG SCTV kalau Fauzan sempat ngomong kalau tantangannya sebenarnya memang ini untuk pertama kali yang biasa berperan sebagai karakter yang periang ya atau genre komedi ya. Dan sekarang tuh harus terlihat berkarisma. Ya kasarnya karena dokter kan, dia harus berwibawa. Ya itu belum cerita nggak sih kenapa tuh? Maksudnya ada tantangan sendiri nggak, susah nggak dari transformasi sebagai seorang Dovan ya, dokter Dovan. Devan di sini susah nggak? Kalau susah pasti ya, karena kan itu sesuatu yang baru, terus juga gimana sih kita kayak aku ngelawan diri aku sendiri gitu, kayak lebih nahan diri. Yang biasanya kan ya udah lepas aja gitu, tiba-tiba sekarang segala sesuatu tuh lebih diatur, lebih tertata sih, lebih. Yes, I have. Jadi lebih gitu aja sih, lebih ya kayak paling susah tuh kan kita gimana kita berperang melawan diri kita sendiri. kayak aduh itu bukan gua nih, tapi gua harus lawan gitu. Itu di situnya susah. Mungkin kalian bertiga bisa bantu jawab. Sosial sendiri tuh genre-nya tuh seperti apa sih? Karena kan banyak bumbu-bumbunya kan, konfliknya juga banyak, ada pembunuhannya di sini, terus ada drama percintaannya, thrillernya, dramanya dan lain-lain, banyak banget kan. Jadi kalau menurut kalian sendiri tuh sosial tuh bisa dikatakan genre film sinetron seperti apa sih? Komplit. Iya. Pakai komplit. Sosial itu genre yang komplit, benar. Iya, paket komplit. Kita juga dibilang kalau misalnya genre keluarga ada, genre drama romance ada, thrillernya juga ada, walaupun komedi tetap ya dijaga karena kita sinetron, adegannya tetap dijaga. Cuman kayaknya orang ngelihat poster kita tuh banyak banget, sempat baca banyak banget positif komen dari para netizen dan penonton tuh kayak, oh keren, terus kok kayak kayak mafia vibes gitu, terus kayak kita ngebiarin penonton itu berimajinasi sebenarnya, berpikir sendiri apa yang cocok untuk genre apa yang cocok untuk Suster L. Jadi biarkan mereka yang berkreasi dengan pikiran mereka. Biar mereka yang sibuk dengan pikiran mereka sendiri gitu. Ngomong-ngomong Suster Ngesot itu sempat jadi bercandaan kita semua waktu di reading. Ya kalau untuk kesulitan tersendiri sih lebih ke pertama karakter dari karena kan ada switch karakter gitu ya, perbedaan karakter dari Elnara ke Suster L, dari yang hidupnya baik-baik aja walaupun sebatang kara dia happy tinggal berdua bersama kakaknya, yang dia nggak punya beban pikiran apapun kecuali ekonomi, tapi dia tetap bahagia gitu. Ketika kakaknya menikah, berpikir akan lebih bahagia lagi hidupnya karena kakaknya bahagia, ternyata itu semua berubah 180 derajat, merubah kehidupan Elnara yang akhirnya menjadi karakter Suster L, yang itu yang sempat yang jadi kayak diskusi gimana nih untuk membedakan karakter si Suster L dan Elnara itu gimana, emosinya mau seperti apa, cara dia bereaksi terhadap orang yang setelah dia menjadi Suster L yang banyak trauma yang dia rasakan seperti apa, kayak gitu sih switchnya biar terlihat bedanya ketika jadi
Elnara dan Suster L. Itu sih sempat awal gimana ya biar nggak kelihatan apa tetap natural tapi harus tetap berubah juga karakternya. Itu sempat awal-awal tuh sempat jadi diskusi antara aku sama sutradara juga. Bahkan semua karakter juga sih. Itu sulitnya di Berapa situ. lama kemudian bisa switch dengan enak gitu? Cukup waktu yang cukup sih karena kan kita promo tuh cukup lama ya kan. Iya 4 bulan. Iya 4 bulan terus kayak dibantu sama sutradara dan kebetulan diganti lagi sutradara sama Pak Sony dan aku udah kerja bareng sama Pak Sony kan udah cukup ada banyak judul jadi kayak kita satu pikiran dan akhirnya oh oke nah Suster L ini gini yang masukin apa ya kayak logika tentang karakter si Suster L sama Elnara ini ke aku jadinya gampang untuk switch-nya gitu. Oke, terima kasih. Sama. Jadi tidak ada kesulitan berarti ya? Sulit sih sempat kayak kan itu sulit karena kita harus memahami karakternya itu terus kita juga harus mikirin waktu nih waktu syuting seperti apa jadi sulitnya itu kayak gimana ya oke lebih ke sulit berpikir untuk karakternya seperti apa gitu doang sih awal-awal untuk adegan pasti ada aja sih adegan sulit kalau adegan dan Suster L ya itu apakah sampai di titik dimana mungkin Dinda ini takes sometimes to be alone sendirian gitu di lokasi syuting gitu ya benar-benar supaya untuk apa ya membedah karakter ini supaya bisa memisahkan karakternya sampai gitu nggak? Terus juga buat Lafiki apa ini kan kalau nggak salah berperan pertama sekali sebagai orang dengan keterbatasan fisik ya. Sempat ketemu dengan benar-benar orang yang pernah punya keterbatasan fisik itu nggak untuk memperdalam lagi emosinya, memperdalam karakternya gitu. Terima kasih. Mungkin Dinda dulu bisa jawab. Untuk aku ada sih waktu untuk kayak diem-diem kayak mikirin, aduh ini gimana ya biar pengen juga biar lebih cepat lagi kan produksinya terus kayak walaupun sinetron harus tetap dipikirin juga logika karakternya juga terus kayak oke, harus belajar lebih ke Suster L ini kenapa aku sih ngerasa susahnya adalah dia tuh harus tenang tapi dia ini menyimpan banyak rasa sebenarnya cuman dia tuh benar-benar harus tenang tapi harus nyimpen banyak rasa yang nggak bisa kosong kan kelihatan lah ya kalau misalnya kosong tapi kita harus aku harus tenang apalagi ketemu musuh-musuh dia yang selama ini mengincar dia tuh harus tenang harus kelihatan terjaga emosinya tapi abis itu harus setelah musuhnya pergi terus aku harus ngeluarin emosi itu sih yang emosi itu yang harus dijaga sih biar nggak terlalu kelihatan banget ketakutannya atau sedihnya gitu dia harus nutupin itu sih kesulitannya itu sih jadi tetap harus kayak ada waktu untuk menyendiri untuk mikirin gimana nge-switch rasanya gitu silakan Mas Vicky ya untuk Vicky silakan. Kalau saya pribadi sih dulu almarhum kakek saya juga pernah kena stroke ya kan sebelum meninggal dia pernah terkena serangan stroke dan itu sempat menggunakan kursi roda tapi waktu itu saya masih kecil kayaknya usianya. Jadi kalau untuk ingatan mungkin cuma nyangkut sedikit-sedikit. Nah, saya lebih ke gimana membaca karakter si Felix atau pikiran dia sih. Ketika kita dikirim hipnosis oleh pihak Star Vision kan, kita baca Felix kan udah ada hipnosis tentang karakter Felix begini. Saya lebih gali ke atas sana sih. Ini kenapa Felix bisa jadi orang yang emosional, terus kenapa Felix bisa lumpuh, ya kan? Terus kenapa Felix bisa menjadi baik, atau sebenarnya emang dia baik atau tidak itu saya lebih memahami karakter tokohnya aja. Jadi kalau gitu. Untuk persiapan langsung mau syuting episode awal sih kayaknya waktunya cuma sebentar mepet. Tapi ketika kita sudah syuting beberapa episode kita breaknya lumayan lama. Nah jadi ketika kita mau syuting di awal untuk bikin promo, kalau untuk waktu kayaknya nggak terlalu panjang gitu. Jadi kita lebih gimana caranya yang tadi saya bilang saya lebih coba deh berimajinasi dengan karakter saya tuangin ke karakter si Felix dan saya lebih ngebaca karakter Felix ini seperti apa. Jadi saya gali dan ketika saya aplikasikan di lapangan, nah minta arahan dari sutradara dan itu akhirnya berjalan sampai sekarang. Oke, terima kasih.